Tapi ya namanya ikhtiar ya teman-teman, ya gimana ya, udah masuk segitu gitu, masa mau ganti dokter gitu kan, rasanya sayang ya kita. Oke, what's up guys, ketemu lagi di channel aku John Gaston MC. Dan di video kali ini aku John mau share pengalaman aku selama menggunakan behel gigi ya, karena aku mau share aja ke teman-teman yang memang lagi pengen pasang tapi belum ada kesempatan yang pas buat teman-teman punya budget ataupun punya apa namanya, informasi atau apapun itulah, yang sehingga teman-teman itu masih menunda pemasangan behelnya. Oke, jadi kenapa aku pasang behel adalah karena aku sadar ya teman-teman, karena giginya aku juga nggak rapi ya, dari bawah tuh gigi aku berantakan. Dan juga ya kalian bisa lihat lah ya, gigi aku tuh maju ya teman-teman ya. Nah, ya kelihatan kan ya. Sebelum ini adalah aku akan tunjukin foto selama dari sebelum aku pasang dan sampai 2 bulan ini ya, hampir mau 2 bulan, karena aku ini pemasangannya baru 1 bulan. Oke, tapi ingat teman-teman, ada problematika ketika aku pasang behel, yaitu ketika aku menentukan dokter teman-teman. Menentukan dokter gigi itu teman-teman harus pahami juga informasi-informasinya ya teman-teman, karena aku ini kan kasusnya adalah bidip ya teman-teman. Aku tanya sama dokter-dokter, dari beberapa dokter itu ternyata aku kasusnya bidip adalah gigitan dalam, dimana posisi gigi bawah sama gigi atas itu tertutup kayak gini ya, jadi kan gak kelihatan gigi bawahnya ya. Dan juga ini tuh kayak gumisma, sama intinya gusinya lebih ini ya, lucu juga ya. Nah yang jadi permasalahannya adalah pada awalnya tuh John kan nggak begitu paham ya, yang penting kan dokter gigi ya gitu kan, dokter gigi yang bisa pasang behel gitu awalnya kan. Tapi ternyata setelah diusut adalah yang paling bagus adalah dokter gigi spesialis orto gigi ya teman-teman, karena orto gigi adalah dokter yang berspesialis pada behel gigi dan untuk seni muka gitu ya. Seni muka adalah ketika kita mempunyai proporsi senyum ataupun bentuk muka yang ideal gitulah, seenggaknya intinya seperti itulah. Karena nanti ada beberapa tahun dokter-dokter itu pada belajar mengenai dental atau orto gigi. Nah, dan karena saking minimnya pengetahuan John pun akhirnya pasang gigi aja. Dan John pasang gigi di dokter umum dan spesialis pros. Nah itu adalah bagi John ya, yang pribadi itu adalah kesalahan besar, karena John kurangnya wawasan atau ilmu ya. Tapi di sini John karena sudah pasang, dan itu biayanya tidak sedikit teman-teman, biayanya tidak sedikit. Nanti buat teman-teman yang tanya berapa sih biaya pemasangan behel, nah nanti John kasih tahu deh, karena biasanya di tempat masing-masing berbeda ya teman-teman. Karena John ini masangnya di Purwokerto, mungkin teman-teman yang dari Purwokerto atau sekitarnya bisa langsung komen di kolom komentar ya teman-teman ya. Nanti John akan share mengenai pengalaman, bisa lewat Instagram juga atau the next video kalau teman-teman emang butuh informasi. Jadi yang jadi pertanyaannya adalah, ketika pengalaman John pasang di dokter ini adalah John itu langsung konsultasi kan ke dokternya, langsung konsultasi mengenai gigi aku. Dan ternyata memang katanya akan ada pencabutan gigi 2 untuk gigi yang atas, dan menunggu apa gitu ya, intinya menunggu gigi agak rata sekitar 2 atau 3 bulanan lagi baru dicabut. Ya udahlah,
mungkin aku ikut prosedurnya aja, karena mungkin aku sih pribadi kepengen dicabut karena mindsetnya adalah ketika gigi kita dicabut otomatis ada space ya teman-teman, ada ruang gimana nanti gigi itu bisa bergerak maju ataupun mundur sesuai perhitungan dokter. Tapi karena John mungkin saking bersemangatnya, akhirnya John terima aja lah gitu ya. Pada hari itu akhirnya deal lah, dan ternyata gigi John langsung dicetak pakai apa itu ya, bahan dasar yang Gibson apa ya kalau nggak salah. Terus akhirnya John bayar sekitar hampir setengahnya. Terus ya gitulah, John langsung langsung diperiksa giginya lagi, terus scaling ya teman-teman, terus langsung dipasang. Besoknya lagi kan cetak, besoknya lagi pasang gigi atas, 2 hari lagi pasang, terus pasang gigi bawah gitu, behel gigi bawah. Jadi ada jeda 1 hari untuk pasang gigi atas dan pasang gigi bawah, pasang behel gigi bawah gitu loh. Nggak langsung duanya, alasannya karena kamu mau nanti kamu nggak bisa makan atau linu banget itu. Oke, masuk akal ya teman-teman. Tapi setelah 2 minggu pertama itu langsung disuruh kontrol apa ya, dan itu sekali kontrol harganya 150 di sini teman-teman. Itu ganti karet aja 150. Tapi ya namanya ikhtiar ya teman-teman. Ya gimana ya, udah masuk segitu gitu, masa mau ganti dokter gitu ya, kan rasanya sayang ya. Kita percaya aja gitu lah sama dokter umum ini, semoga bisa amanah gitu ya teman-teman, karena kita tuh sebagai orang yang biasa, maksudnya kayak bukan di bidang kesehatan dokter atau apapun itu, kita itu berserah diri setelah kita berusaha kepada dokter, berserah dirinya kepada Allah gitu ya. Kan niatnya kita kayak gitu aja. Jadi nanti dokter ini minta ini, dokter minta itu, ya udah ikutin aja lah. Tapi yang jadi pertanyaannya adalah pas pertama kali aku itu, dokterku nggak nyaranin ronsen sih teman-teman, karena katanya giginya aku normal. Biasanya ronsen itu buat gigi yang di dalam gusi itu lah, yang nggak kelihatan. Tapi kenapa bilangnya pas itu malah katanya kalau kebanyakan ronsen ya monggo, nanti itu ada efek sampingnya, malah kayak gitu sih bilangnya. Oh ya udahlah, beneran jadi mirip nggak ronsen malah, kan aku pikirnya kayak gitu. Dan setelah 1 bulan kemarin ini, tanggal 28 ini, kemarin lah 28 apa berarti April ya, 28 April apa Mei 28 Mei itu aku periksa 1 bulan, dan aku tanya, dok ini berarti nanti gigi aku dicabut? Terus intinya dokternya malah bilangnya nanti dilihat lagi setelah 3 bulan atau 2 bulanan lah, kontrol ke 2 bulanan itu nanti bisa diputuskan mau dicabut apa enggak, atau mau dikikis apa di apa itu. Di situ aku ngerasa down sih teman-teman. Karena apa? Karena pada awalnya tuh aku emang pas lagi proses pemeriksaan kan aku udah langsung semangat karena gigi aku mau akan ada yang dicabut. Tapi setelah kemarin aku periksa ke 1 bulanan, bilangnya dokternya kayak nggak yakin mau dicabut gitu loh teman-teman. Jadi aku langsung down di situ, karena kalau nggak dicabut gimana gigi aku bisa gerak gitu ya teman-teman. Ya udahlah, pada awalnya juga dokternya udah bilang nanti nunggu 2 atau 3 bulan. Ya udah, kita tunggu aja. Tapi nanti mungkin setelah 2 atau 3 bulan aku nggak ada perubahan ataupun tindakan dari dokter, karena sejauh ini tindakannya adalah pencetakan, pasang behel, dan ganti karet aja. Mungkin emang itu atau gimana teman-teman, aku juga nggak tahu ya, karena tahap-tahapnya seingat aku ya mungkin harus ada dicek dari pengukuran juga kan ya teman-teman. Masa kalau semisal udah kelihatan gigi begini ya, ada space antara gigi bawah sama gigi atas, kenapa nggak ada yang dicabut? Itu loh yang teman-teman aku tanyakan, tapi dokternya selalunya menjawabnya rada kurang meyakinkan gitu loh. Jadi
aku pikir buat teman-teman lebih baik cari dokter yang spesialis orto teman-teman, karena aku bikin konten ini supaya teman-teman itu lebih paham sih, jadi nggak mau bazir duit, teman-teman udah langsung ke ahlinya gitu. Dan aku ngerasa sih mungkin udah ada perubahan ya teman-teman, bisa lihat foto aku dari sebelum pasang behel sampai pasang behel yang ke 2 minggu dan 1 bulan. Nanti teman-teman bisa langsung lihat perbedaannya ya teman-teman. Jadi gigi aku yang awalnya tuh kayak gini lah, bentuknya kayak gini, sekarang udah kayak gini. Dan gingsul aku yang ada di gigi bawah ini udah hampir sejajar sama gigi bawah ya teman-teman. Tapi sebenarnya gigi bawah aku itu nggak jadi begitu permasalahan, karena yang berantakan itu gigi gingsulnya aja di bagian taring teman-teman. Tapi yang jadi permasalahannya adalah space antara gigi bawah sama gigi atas loh teman-teman. Jadi aku kalau dari samping kelihatan banget ya, nah itu kan space nya teman-teman. Jadi aku kurang pede aja gitu loh. Aku pengen mengusahakan gimana sih untuk gigi aku ketika udah rapi atau sejajar gitu loh. Intinya aku kan, siapa sih yang nggak pengen punya gigi ideal kayak gitu kan. Kita kan berusaha selagi insyaallah kita ada rezeki. Dan ingat teman-teman, aku tuh bayar di situ tuh nggak langsung kontan, jadi aku di situ nyicil teman-teman. Kenapa aku share begini, bukan aku malu atau gimana, karena aku mampunya begitu teman-teman. Aku konsultasi ke dokter dan dokternya mau boleh dicicil, ya udah, kesempatan buat John yang emang minim budget, mempunyai kesempatan, ya udah langsung gas aja. Saran lagi buat teman-teman, harus pintar-pintar cari dokter yang udah ahlinya sih. Jadi sekian dulu teman-teman, nanti John akan share lagi ketika teman-teman banyak pertanyaan yang bisa dikesimpulan di kolom komentar. Nanti John akan share pengalaman John selama 1 bulan, hampir 2 bulan inilah. Oke. See you next time in the next chapter.